Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Laurentius Akfa Arya Pamungkas dari kelas A Administrasi Perkantoran Gunung Kidul. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang biografi tokoh-tokoh anggota PPKI dan juga kontribusinya dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno awal diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Kontribusi Insinyur Soekarno pada perumusan Pancasila yaitu menjadi Ketua Panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang kita sekarang ini kenal dengan Undang-Undang 1945. Menjadi ketua dari PPKI yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian mengesahkan dasar negara. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan, yaitu gagasan yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi. Yang kedua, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya seorang keturunan ulama di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Hatta, yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta. Ini merupakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatrenan Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik sampai pada tahun 1921 Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh yang beranggotakan Suwardi Suryaningrat, Deus Dekker, dan Tidjo Mangunkusumo bergabung dengan Indisverening yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kontribusi Bung Hatta dalam perumusan Pancasila
Yaitu dalam perumusan dasar negara bisa dilihat dari pengubahan sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila itu tidak disetujui oleh pihak yang beragama lain. Dengan begitu, Bung Hatta mengusulkan pertumbuhan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh yang ketiga yaitu Profesor Mr. Muhammad Yamin, SH. Lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903, meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Akhirnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an. Semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan, karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera. Semua jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920, karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air. Yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Kontribusi Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila yaitu dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang keempat yaitu Mr. Supomo adalah salah satu tokoh pendiri bangsa. Jasanya dalam merancang dasar negara menjadikan ia dijuluki sang arsitek Undang-Undang 1945 bersama dengan tokoh lain yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Berikut adalah biografi singkat dari Mr. Supomo. Profesor Dr. Supomo dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Januari tahun 1903 dan wafat pada usia 55 tahun di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1958. Supomo menempuh pendidikan di ILS atau Europe's Largest School pada tanggal 1917 yang berlokasi di Boyolali. Selanjutnya pada tahun 1920 ia melanjutkan pendidikan di Mulo. Selesai dari Mulo, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum Batavia Red School di tahun 1923. Setelah masa pendidikannya selesai, ia pun bekerja pada pemerintah koloni Belanda. Selanjutnya pada tahun 1924 ia berkesempatan melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden Belanda dan langsung dibimbing oleh tokoh hukum adat dunia yakni Cornelis van Vollenhoven. Selanjutnya, Supomo aktif menulis kritik terhadap pemerintah kolonial namun secara halus dan penuh etika sehingga tidak membahayakan posisinya. Supomo kemudian aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia di bawah pengawasan pemerintahan militer Jepang. Kontribusi Mr. Supomo dalam perumusan Pancasila yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Tokoh anggota PPKI yang kelima yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT Rajiman Wetyo Diningrat adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Beliau adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam
kancah perjuangan bangsa yang dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wetodiningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga rakyat biasa. Rajiman memiliki darah Gorontalo dari ibunya. Ayah dari Dr. Rajiman bernama Sutodrono. Paman Wahidin Sudirohosodo membiayai pendidikannya di Batavia. Kontribusi Dr. Kanjeng Raden Rajiman Wetodiningrat pada perumusan Pancasila yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945 ia mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan itu dijawab oleh Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penertiban buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah bapak bangsa pecetus Pancasila. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.